Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pagi. Nah, jadi untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kita absen dulu ya. Hari ini semuanya pada masuk? Oh, masuk, alhamdulillah. Nah, sekarang materi kita pada hari ini itu tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Iya betul, hari ini kita tentang gaya. Nah, ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa itu gaya? Iya betul. Nah, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Nah, gaya ini menimbulkan perubahan posisi. Nah, gerakan atau perubahan bentuk benda. Nah, gaya memiliki nilai dan arah sehingga masuk ke dalam beserta vektor. Nah, jadi kalian pada tahu tidak gimana sih gambaran gaya itu? Ya betul. Nah, di sini ada 5 macam pengaruh gaya nih. Nah, ada yang tahu tidak? 5 macam pengaruh gaya beserta contohnya. Ada yang tahu? Nanti ibu kasih kuis ya nanti, tapi di akhir pelajaran kita. Ya, oke. Ada yang tahu tidak? Apa-apa macam dari pengaruh gaya? Oke, nah sekarang ibu mau kalian bagi 4 kelompok. Jadi kita dalam kelas ini kan ada 20 siswa nih. Nah, jadi dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, sekarang ibu mau kalian bagi kelompok ya. Oke, udah dibagi. Nah, sekarang ibu mau kalian diskusi tentang gaya. Apa-apa aja sih pengaruh gaya itu? Nah, jadi kan ada 5 macam nih pengaruh gaya. Nah, nanti ibu tugaskan kalian menjelaskan apa sih 5 macam pengaruh tersebut. Oke, udah selesai? Udah, sekarang kelompok 1 sekarang mempresentasikan apa yang hasil dari diskusi kalian. Oke, silakan. Oke, betul, tepuk tangan dulu. Nah, betul sekali kata-kata dari kelompok pertama. Nah, jadi 5 macam pengaruh gaya itu ada 5. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi apa? Gerak. Oke, ada yang tahu contohnya apa? Iya, betul. Nah, contohnya itu bola yang diam bergerak setelah ditendang. Nah, macam-macam yang kedua itu apa? Iya betul. Nah, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, ada yang tahu tidak? Contohnya seperti apa? Oke, betul. Nah, jadi contohnya itu emang betul. Bola yang melaju kencang akan diam ketika ditangkap penjaga gawang. Nah, kawan yang cowok semuanya suka main bola kan? Nah, pasti tahu gimana caranya kan? Nah, betul sekali. Nah, sekarang macam-macam yang ketiga apa? Iya, betul. Nah, gaya dapat merubah arah benda. Ada yang tahu tidak? Apa sih contohnya dari gaya dapat merubah arah benda? Oke, silakan. Iya, betul. Nah, jadi contohnya itu mobil yang melaju akan berubah arah ketika ada putaran. Putar apa? Yang gini nih. Oh iya, betul, setir. Nah, jadi mobil yang melaju akan berubah arah apabila kalian mengubah setir. Nah, macam yang keempat itu apa? Ayo. Nah, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, ada yang tahu tidak? Contohnya itu seperti apa? Iya, betul. Nah, contohnya itu kaleng minuman kosong menjadi penyok setelah diinjak. Nah, kalian suka kan? Apalagi udah lebaran nih. Lepas lebaran kan itu tuh banyak tuh disediakan setiap rumah itu pasti ada air kaleng. Nah, kalian coba praktekkan aja di rumah. Nah, kalian minum sampai habis.
Nah, sekarang kalian injak kaleng tersebut, pasti apa terjadinya? Penyok kan? Nah, betul. Nah, jadi macam yang kelima itu seperti apa? Iya betul. Nah, gaya dapat mempercepat gerak benda. Nah, contohnya seperti apa? Pasti pada tahu semua kan? Iya betul. Nah, contohnya itu mobil akan melaju lebih kencang ketika pedal gas diinjak seperti semakin dalam. Nah, seperti ini pedal nih. Pedal kan? Nah, kita injak, dia otomatis segini kan? Nah, semakin dalam kita menginjak, semakin cepat kecepatan kelajuan mobil tersebut. Betul tidak? Iya. Nah, seperti kalaupun motor, apabila kita ngegaskan lebih ke dalam, nah itu akan lebih cepat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa yo? Sifat-sifat gaya. Nah, Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu tidak? Apa itu sifat-sifat gaya? Oke, kelompok 3, silakan jelaskan. Iya betul. Nah, sifat-sifat gaya ini kan dalam melakukan sebuah gaya, nah maka manusia memerlukan tenaga. Nah, setiap manusia itu mempunyai tenaga. Betul? Ya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar pula tenaga yang harus dikerahkan. Nah, tahu tidak contohnya seperti apa? Ya, seperti meja tuh. Nah, kita dorong meja dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi gaya memiliki sifat yang melekat padanya. Sifat gaya adalah akan disebut pakai berikut. Nah, sifat gaya itu ada berapa? Ada yang tahu tidak? Iya, silakan kelompok 4. Iya, betul. Nah, sifat yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Nah, yang kedua, itu gaya mampu mengubah bentuk benda. Nah, yang ketiga, iya betul. Nah, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan tempatnya. Nah, semuanya udah pada jelas belum? Alhamdulillah udah jelas. Nah, jadi Ibu akan evaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kan kita udah dibagi 4 kelompok nih. Nah, jadi Ibu nugaskan kalian ada 3 soal. Oke, nah itu dikerjakan secara individu juga dan kerjakan secara kelompok boleh juga. Tapi dikerjakan secara individu. Nah, karena ini nilainya nanti kan bakalan masing-masing, tapi mencarinya boleh sama-sama gitu ya. Nah, soal yang pertama, nah, apakah gaya dapat merubah arah benda? Oke, udah dicatat? Udah. Yang kedua, soal yang kedua, apa yang dimaksud gaya dapat merubah bentuk benda? Iya, udah. Ya, sekarang soal yang ketiga. Gaya dapat merubah apa saja? Oke. Jelas semuanya? Udah dicatat? Alhamdulillah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Iya, tidak ada. Oke. Mungkin pelajaran kita pada hari ini sampai di sini saja ya. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi kalau yang ingin ditanyakan nanti silahkan datang ke ruang guru atau ke tempat Ibu, boleh ya. Ibu tunggu nih, Ibu dengan senang hati untuk mengajarkan kalian kembali. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.